Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan ya. Walaupun sekeliling Jakarta dikepung banjir ya, tapi sukacita kita tetap ada ya. Terima kasih buat saudara-saudara yang dari jauh juga yang mungkin tadi datang ke gereja melewati beberapa titik banjir ya. Tapi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita akan sia-siakan apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan. Tuhan memberkati dan kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita mau sanjung Dia, karena Dia Allah yang layak kita sanjung. Mari arahkan hatimu pada Tuhan. Kami mau sanjung Engkau ya Tuhan di tempat yang maha tinggi, karena kami mau terus menyembah Engkau pada sore hari ini. Haleluya. Kami sanjung Engkau. Kau di tempat tinggi, selamatkan
dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta Tuhan. Engkaulah yang layak kami sanjung. Engkaulah yang layak kami tinggikan. Langit bumi semuanya jadi oleh karena Engkau Tuhan. Dan biarlah segala makhluk, segala yang bernafas memuji-muji nama-Mu. Karena untuk itulah kami ada sore hari ini di tempat ini ya Tuhan. Umat-Mu yang sudah hadir di tempat ini, Tuhan Engkau yang mengurapi kami. Biarlah ketika mulut bibir kami menaikkan pujian kami, Engkau disenangkan dan Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Kita semua yang siap memuji nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Diri kiri kanan ya, berikan salam sehati. Kita akan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau katakan lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang Tuhan berikan kekuasaan.
mau bersaksi boleh. Kebanjiran. Kalau ada bersaksi boleh. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Kita akan sama-sama siapkan hati kita sesuai dengan tema kita pada minggu ini adalah waktu Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jika Tuhan izinkan segala terjadi, apapun yang menimpa bangsa kita, baik wabah, penyakit, bencana, banjir atau apapun, Tuhan pasti punya rencana buat kita semua. Mari kita akan siapkan hati kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Sesuatu terjadi, Katakan ku percaya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
terima kasih. Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, Bapa yang perkasa, Raja damai. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau berkenan atas ibadah kami pada petang hari ini. Lawatlah kami Tuhan, urapilah kami semua. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, agar kami senantiasa berkemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mengasihi kami, dan tidak ada kuasa-kuasa lain. Segala kuasa kelemahan tubuh dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sukacita sorgawi melimpah atas kami, dan kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu. Ketika firman-Mu ada di dalam hidup kami, maka firman itu yang mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh Engkau, dan kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, kita katakan bersama, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Kita percaya firman Tuhan Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang disampaikan tadi oleh worship leader, bahwa memang tema kita minggu ini adalah mengenai menghargai waktu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ada waktu yang harus kita ketahui, yaitu waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah kairos. Ada waktu kita, waktu manusia itu adalah kronos, ya, kronologi. Yang seperti 24 jam itu adalah waktu manusia, 70-80 tahun itu adalah waktu manusia hidup, ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena waktu yang Tuhan berikan kepada kita, maka bagaimana kita sebagai gereja, sebagai umat Kristen, ya, sebagai anak Tuhan, kita memiliki cara pandang yang Alkitab katakan. Amin, saudaraku, ya. Jadi sebagai orang Kristen kita harus memiliki paradigma cara pandang seperti apa yang Alkitab katakan. Mengapa kita harus membaca Alkitab, meneliti firman Tuhan, belajar? Tujuannya agar nilai-nilai cara pandang kita adalah Alkitabiah, saudaraku, ya. Jadi apa yang Alkitab katakan kita baca langsung, saudara, dari Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, ya. Satu ayat dulu kita lihat apa yang Alkitab katakan. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayat yang pertama, kita baca bersama firman Tuhan ini. Kita baca dengan mantap, saudaraku. 2-3 ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Kalau kita baca terus sampai ke ayat yang ke bawah, saudaraku, di situ juga dijelaskan ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ya. Ada waktu bertemu, ada waktu berpisah. Semua segala sesuatu, saudaraku, ada waktunya. Nah, kita pun hidup di bumi ini ada waktunya, saudara. Tidak mungkin kita waktu selama-lamanya. Itu sebabnya 70-80 tahun itulah waktu kita hidup. Nah, karena waktu yang Tuhan berikan ini jelas, saudaraku, karena itu kita harus membagi waktu, saudara. Ya, kita harus bijaksana. Apapun harus ada waktunya. Ya, jangan kita misalnya kita suka nonton TV. Nonton TV dari pagi sampai sore misalnya. Kan bisa
menghabiskan waktu yang lain. Sayang waktu yang lain, saudaraku. Ya. Nah, katakanlah waktu kita ngobrol. Memang ngobrol itu baik, ya. Kita harus sosialisasi. Tetapi jangan ngobrol seharian, ya kan? Ngobrol seharian. Karena waktu itu kan ada waktu Tuhan, ada waktu kita. Ada manusia rohani, ada manusia jasmani. Waktu yang mana yang kita harus prioritaskan, ya. Sebab tidak selama-lamanya kita di bumi ini, saudaraku. Ada waktu di mana kita harus meninggal. Ada waktu di mana kita harus menghadap Tuhan. Nah, bagaimana kita menggunakan waktu itu agar ketika kita dipanggil Tuhan, agar kita menghadap Tuhan, ya, Tuhan mengatakan, marilah masuk hai hambaku yang baik, ya. Nah, ini saudaraku yang menjadi pergumulan bagi kita, ya. Jadi jelas ada waktu Tuhan, ada waktu kita. Nah, di dalam Alkitab, saudaraku, kalau kita lihat dalam Wahyu pasalnya yang pertama ayat 3, saudara, kita lihat. Wahyu pasalnya yang pertama ayat 3. Kita baca, saudara, dengan mantap firman Tuhan ini, 2-3 ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin, saudaraku. Waktunya sudah dekat. Waktu apa sudah dekat? Tentu waktu kedatangan Tuhan, ya. Waktu kedatangan Tuhan menurut cara pandang Alkitab itu sudah dekat. Padahal kitab Wahyu ditulis adalah 2000 tahun yang lampau, saudaraku, ya. 2000 tahun yang lampau, tetapi dikatakan waktunya sudah dekat. Mengapa? Karena di hadapan Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari, saudaraku, ya. 1000 tahun sama dengan 1 hari, ya. Jadi dengan kata lain, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan engkau sia-siakan, ya. Di dalam Efesus pasal 5 dikatakan, jangan engkau bodoh. Pergunakan waktu, perhatikan waktu. Cari kehendak Tuhan, ya. Ada banyak orang Kristen yang masih belum mengenal kehendak Tuhan. Dan mencari kehendak Tuhan itu tidak semudah seperti kita mencari kesukaan kita, saudara. Kalau kita suka, misalkan kita mencari makanan tertentu, mungkin mudah. Tetapi mencari kehendak Tuhan perlu waktu yang harus kita sediakan, saudara, ya. Perlu waktu yang harus kita sediakan. Coba kita baca, saudara, Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 17. Efesus pasal yang kelima ayat 14 sampai 17, ya. Kita baca, saudara. 2-3 ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Hari-hari ini jahat dikatakan Alkitab. Mengapa hari-hari ini jahat? Karena memang dunia ini dikuasai oleh si jahat, saudaraku, ya. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, bahkan Alkitab katakan bahwa
waktunya sudah semakin singkat, di mana iblis bekerja secara luar biasa. Iblis bekerja secara luar biasa supaya kita tidak bergairah kepada Tuhan, ya. Kita malas berdoa, malas baca firman, malas memuji Tuhan tanpa disadari, saudara. Ya, seperti katak di atas kuali, ya. Katak di dalam kuali, di atas kuali, ya, yang dibakar pertama-tama, ya dia biasa menikmati, dingin, ya enak, tapi tanpa disadari lama-lama air itu akan mendidih, panas, membunuh si katak tersebut, ya. Banyak orang Kristen tidak mau mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan, ya. Kehendak Tuhan tidak mudah didapat seperti kita meraih sesuatu yang lain, apa yang kita suka seperti makanan. Tidak, saudara. Kita harus punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita harus punya motivasi bahwa kita ingin menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kehendaknya kepada kita. Memang ada kehendak secara umum, saudaraku. Nah, itu juga bagus, harus kita ketahui juga, saudara, ya. Kehendak Tuhan secara umum, ya kan? Tetapi ada juga kehendak Tuhan secara khusus. Karena itu dikatakan, saudaraku, janganlah kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Amin, saudaraku, ya. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Amos mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada saatnya Tuhan tidak mau ditemui, saudaraku. Ada saatnya pintu tertutup, ya. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh waktu menyambut mempelai, ya. Gadis yang bijaksana dia menyediakan persediaan minyak, tetapi gadis yang bodoh dia tidak menyediakan. Ketika mempelai datang, apa yang terjadi? Ya, gadis yang bodoh itu tidak mendapat kesempatan karena pelitanya padam. Tetapi gadis yang bijaksana itu mendapat kesempatan untuk menyambut mempelai itu datang, dan dia diterima, saudaraku, ya. Ada saatnya di mana pintu tertutup. Ada waktunya di mana bahkan firman Tuhan tidak bisa ditemui, saudara. Tidak bisa. Ya, kalau kita baca Alkitab. Ada waktunya di mana Tuhan tidak dapat, ya, ditemui. Karena itu selama Tuhan berkenan, saudaraku, untuk ditemui, mari kita temui Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, coba kita baca Amos 5 ayat 6 itu. Amos perjanjian baru, lama, saudara, ya, bukan di perjanjian baru. Kita baca, saudara, 2-3 ya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Dia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ya, sejarah bangsa Israel itu banyak raja-raja yang berganti-gantian. Tetapi ada raja yang jahat, ada raja yang takut akan Tuhan. Di mana bangsa Israel adalah gambaran dari umat Tuhan, gambaran dari kita, saudara. Dan ketika raja mendengar nabi-nabi berbicara atas nama Tuhan, raja ini akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau dia berperang, dia pasti menang, karena dia mau dengar-dengaran suara Tuhan. Tetapi ada raja-raja yang memang dia jahat, dia tidak mau dengar-dengaran suara Tuhan. Apa yang terjadi? Ya. Pernah satu masa mereka, bangsa Israel, ditawan oleh kerajaan lain, kerajaan Babel, saudara. Ya.
Mereka ditawan, mereka diperbudak selama 70 tahun. Ada masa seperti itu. Nah, terkadang Tuhan juga sampai saat ini masih ya, mengizinkan kita diproses, dibentuk, saudara, supaya kita sadar bahwa memang kita harus bijaksana, kita harus mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Inilah waktu Tuhan, atau istilah kairos, waktunya Tuhan, saudara. Ya. Coba kita baca lagi, saudaraku, di dalam Ibrani 4 ayat 16. Kita baca, saudara, 2-3 ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin, saudaraku, ya. Jadi jelas, Bapak Ibu saudaraku, kita harus mau memiliki hati bijaksana, di mana zaman kasih karunia, zaman anugerah, di mana pintu masih terbuka, saudaraku, terbuka selebar-lebarnya, kita pergunakan sebaik-baiknya. Amin, saudaraku, untuk membangun manusia rohani kita, terutama manusia rohani kita, ya, iman kita. Karena Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak tahu ke depan, ya, apakah kita masih diizinkan Tuhan masuk ke dalam proses kesusahan besar, kita tidak tahu. Tetapi orang-orang yang membangun rohaninya, orang-orang yang membangun imannya, dia akan tetap kuat, dia akan tetap teguh, saudaraku. Ya, karena tidak ada pengecualian. Setiap kita akan diuji, setiap kita akan diproses, setiap kita akan dicobai. Ya, kita akan masuk masa-masa di mana menurut kita ini adalah satu masa yang sukar. Ya, Alkitab katakan ada era, ada zamannya. Ya. Jadi zaman di mana zaman kasih karunia, ya, tetapi juga ada zaman di mana era di mana kita diproses, pembentukan, dan ini berlaku untuk setiap kita, saudara. Ya. Itu sebabnya bagaimana kita menggunakan waktu untuk mencari Tuhan, ya, mencari dahulu kerajaan Allah. Kan Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Inilah waktu Tuhan, saudara. Bukan waktu kita. Memang ada 70-80 tahun, tapi kan banyak orang juga tidak mencapainya. Kita tidak tahu. Ya, bahkan anak-anak remaja banyak juga yang meninggal sebelum 70-80 tahun. Nah, bagaimana mereka mempersiapkan diri, mempergunakan waktu yang Tuhan berikan ini? Jadi, apa yang harus kita lakukan di dalam waktu Tuhan, waktu yang Tuhan berikan? Tadi kita harus mencari Tuhan, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Ya. Coba kita baca lagi, saudaraku, di dalam Mazmur 34 ayat 2. Kita banyak ayat, saudaraku. Kapan lagi kalau nggak di gereja, ya? Di rumah mana sempat. Mazmur 34 ayat 2.
Kita baca 2-3 ya. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Mazmur 34 ayat 2. Itu Di sini aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian tetap di dalam mulutku. Ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ya, pemazmur Bapak Ibu ya, sering saya katakan seorang raja, seorang yang memiliki kekuasaan, pemerintahan, kekayaan, tetapi dia punya waktu memuji-muji Tuhan bahkan setiap waktu, segala waktu. Ya. Nah ini kita kadang nggak punya waktu, luar biasa ya. Menteri bukan, wali kota bukan, gubernur tidak, nggak punya waktu. Sementara raja, setiap waktu aku memuji-muji Tuhan. Apakah kita merasa hebat, lebih hebat dari raja? Tidak mungkin, saudara. Kalau seorang raja saja dia mau menyediakan waktu, kita pun harus menyediakan waktu, saudara. Amin. Ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri, proses itu adalah di bumi ini, di dunia ini, saudaraku. Ya, kita dibentuk, diproses. Dan di bumi ini, di dunia ini kita harus memastikan bahwa kita bertumbuh di dalam iman kita. Tidak ada waktu kesempatan di sana nanti, tidak. Tetapi di sini, saudaraku. Ya. Kalau di sana nanti tinggal menerima pahala, tinggal menerima mahkota apa yang Tuhan berikan kepada kita selama perjuangan kita, kehidupan kita di bumi ini. Apakah itu mahkota kehidupan, apakah itu pemerintahan, ya, memimpin bersama Yesus, itu ada yang Tuhan sediakan, saudaraku. Dan itu tergantung bagaimana kita mengisinya. Karena itu Bapak Ibu, kita, mengapa saya mendorong baca Injil, supaya kita belajar apa yang Tuhan Yesus kehendaki, ya, meneladani Yesus dalam kehidupan kita. Dan ini adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi waktu Tuhan itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beda dengan waktu kita, waktu manusia. Ya, sangat berbeda. Ya. Itu sebabnya walaupun zaman gereja dikatakan waktunya sudah dekat, ya. Bahkan ada pengejek-pengejek, mana kok Tuhan belum datang-datang. Ada gereja tertentu, ya, katakanlah gereja Advent, seringkali memprediksi Tuhan akan datang, ya, beberapa kali itu tahun sekian, tapi belum datang juga, karena mereka mencoba menghitungnya dengan waktu manusia, ya, mereka coba menghitungnya dengan waktu manusia. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, saudara, bukan waktu kita. Itu sebabnya kita harus bijaksana, kita harus benar-benar mempergunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita, yaitu kesempatan, anugerah, ya. Jadi kita ada di zaman anugerah, di zaman kasih karunia. Kita hidup di zaman kasih karunia, dan kita harus pergunakan ini, ya. Dimana kasih Tuhan selebar-lebarnya dibuka untuk kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, Dia putihkan seperti salju. Dan inilah waktunya, ya. Tapi kita pun harus meningkatkan iman kita, saudara.
iman itu harus ditingkatkan. Tidak boleh hanya percaya saja, tetapi harus dinyatakan lewat kesetiaan kita, ya, ketekunan kita harus dibuktikan. Itulah iman yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Di surat. Kita baca Bapak Ibu 2-3 ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi surat Yohanes 2000 tahun yang lampau, tapi dikatakan waktu ini waktu yang terakhir. Ada banyak antikris. Apalagi sekarang saudaraku, di mana kita hidup. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pergunakan waktu. Ada waktu memuji Tuhan, ada waktu mencari Tuhan, ada waktu mencari kerajaan Allah. Dan tingkatkan iman kita dari iman ketekunan, kesetiaan, sampai kasih kita melimpah kepada Tuhan. Dan ini dibutuhkan tekad, dibutuhkan keinginan yang kuat dalam hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, agar kita berkenan kepada Tuhan. Dan ini tidak mudah, tetapi juga tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai penolong kita. Ada firman yang diberikan kepada kita untuk menjadi kekuatan bagi kita. Jadi tidak ada alasan, saudaraku. Ya, Tuhan sudah berikan penolong kepada kita, Roh Kudus. Ya, roh yang diberikan Bapa itu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Ya. Jadi kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, itu tandanya kita diberi penolong oleh Bapa, dan Dia lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Ada banyak roh jahat yang bekerja di dalam hidup kita, yang melemahkan kita, yang memberikan kekhawatiran buat kita, ya, yang memberikan ketakutan buat kita, kecemasan, supaya kita takut, cemas, khawatir, ya, iman kita hancur, iman kita dibunuh. Itulah roh-roh jahat yang memang targetnya demikian. Tetapi kalau ada Roh Kudus diberikan kepada kita, kita berkemenangan, kita bisa mengalahkannya. Ada firman Tuhan juga yang diberikan kepada kita, saudara. Jadi ada waktu Tuhan, ada waktu kita. Coba kita lihat kembali Bapak Ibu, ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi. Pengkhotbah 3 ayat 1. Kita baca lagi, saudara. 2-3 ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah ini ditulis oleh siapa? Kitab pengkhotbah yang menulis Raja Salomo, ya, guru-guru agama.
Raja Salomo di hari tuanya, ya, di hari tuanya. Jadi waktu dia di hari mudanya, dia menulis kitab agung, ya, Kidung Agung. Kidung Agung itu kan masalah-masalah anak-anak muda, ya kan, masalah-masalah percintaan. Saudara bisa baca di Kidung Agung, ya, bagaimana berkasih-kasihan di situ, yaitu juga gambaran antara gereja dan mempelai Yesus, mempelai Filia. Ya. Kitab Pengkhotbah itu adalah kitab di mana ditulis di hari tuanya Salomo. Salomo ini, saudara bayangkan, ya, 700 istrinya atau 300 istrinya, ya, ada 1000 antara istri dan gundik. Saudara bayangkan, memang Salomo ini kurang kerjaan kali ya. Sampai 1000, kita aja 2 aja nggak boleh, ya kan? Dia 1000, saudara. Kita 2 aja nggak boleh. 1 setia sampai mati, ya. Hanya maut yang memisahkan. Ini 1000, saudara, kan nekat juga ini, ya. Dan yang pertama Salomo ambil itu justru anak Firaun. Istri yang pertama itu anak Firaun. Jadi di satu sisi Salomo ini memang kelemahannya juga ada. Di samping hikmatnya luar biasa yang Tuhan kasih, tapi kekurangannya juga ada, ya. Itulah Alkitab ini luar biasa, saudara. Tidak menyembunyikan dosa dan kesalahan manusia, karena di mata Tuhan siapapun orangnya pasti ada kesalahan, saudara. Ya, jadi tidak disembunyikan. Ya, kita lihat Salomo itu masih menyembah berhala, masih memberikan korban kepada dewa-dewa, karena istrinya juga dari bangsa-bangsa kafir, ya, yang tidak percaya Tuhan, ya. Dan Tuhan itu karena memandang Daud belum menghukum Salomo. Seharusnya Salomo akan dihukum oleh Tuhan, tetapi karena Tuhan memandang Daud maka tidak dihukum. Tapi setelah Salomo meninggal, itu kerajaan Israel pecah, terbelah, ya. Nah, jadi di hari tuanya inilah Salomo menulis kitab Pengkhotbah ini, bahwa di bawah matahari itu sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia, ya, dan akhirnya kita harus takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah kesimpulan Raja Salomo, ya. Dia mau bersenang-senang, bisa, saudara. Apa yang dia inginkan tidak ada yang menghalangi. Dia mau memuaskan apapun, ya, makan makanan itu semua tersedia. Bahkan dia punya perabotan dari emas, ya. Bahkan banyak raja-raja lain itu datang belajar hikmatnya dari dia, memberikan upeti kepadanya, sehingga kekayaannya luar biasa. Tetapi walaupun demikian, tetap ada kesalahan Salomo, ya. Dan kita belajar dari Salomo, saudara. Apa yang kita petik, hikmat apa yang kita ambil? Kalau Salomo mengatakan akhirnya adalah carilah Tuhan, ya kita pun harus belajar dari dia, harus mau dengar-dengaran, saudara, ya. Jangan kita memuaskan keinginan daging kita, saudara, karena itu tidak akan terpuaskan, ya. Tidak bisa. Dunia ini tidak akan sanggup memenuhi apa yang ada di hati manusia, memuaskan apa yang ada di hati manusia. Tidak bisa, saudara, ya. Lihat Salomo, saudara. Istri aja dia maunya 1000 banyak, coba. Kan kurang puas apa? Ya. Harta melimpah, kekayaan melimpah, tapi tidak ada puas-puasnya. Memang manusia itu, ya, dunia ini pun dikasih oleh dia tidak akan puas-puasnya, saudara. Tidak ada. Orang miskin ingin kaya, orang kaya ingin bertambah kaya. Nggak bisa, saudara, ya.
tidak ada puas-puasnya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain itu akan ditambahkan. Bahkan di hati kita ada mata air kehidupan yang Tuhan berikan, yang menyegarkan jiwa kita. Ini yang harus kita cari dahulu, saudaraku. Ya. Jadi kalau segala sesuatu, apapun ada waktunya, mari kita mengatur waktu kita. Waktu kita ya harus diatur sedemikian untuk mendahulukan kerajaan Allah. Bagaimana? Ya, misalnya satu hari ada 24 jam. Itu kan ada waktu istirahat. Waktu istirahat 7 jam atau katakanlah 8 jam. 8 jam waktu bekerja. Masa kan tidak ada waktu untuk menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan? Kan ada 8 jam lagi. Ya. Masa kan kita habiskan untuk kesenangan dunia ini? Nah, kalau kita habiskan terus untuk kesenangan daging kita, ada masanya di mana kita tidak ada lagi tempat di hati kita untuk firman Tuhan, saudaraku. Tidak ada. Jadi seleranya sudah berbeda. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kehendak Allah. Ini yang harus kita utamakan, saudara. Ya, dalam istilah prioritas itu kan mengutamakan yang terpenting. Apa yang terpenting dalam hidup ini? Keselamatan. Maka kita harus dahulukan itu, utamakan ya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita mengabaikan atau menganggap remeh seperti Esau menjual hak kesulungannya. Ya, Esau menganggap remeh berkat kesulungan. Dan dia sembarangan aja dia jual itu berkat kesulungan dengan semangkuk kacang merah. Dan apa yang terjadi ketika dia mencari kembali, minta kembali hak kesulungan itu tidak bisa. Ketika dia mencari berkat kesulungan itu tidak bisa. Bahkan sampai berpeluh, sampai nangis-nangis, berkat itu tidak kembali kepada dia. Berkat itu turun atas Yakub. Apa itu berkat kesulungan? Ya, Tuhan menjadikan kita warga kerajaan sorga. Kesempatan ya kita menjadi saudara-saudara sama seperti Yesus, saudara. Ya, kita dijadikan kerajaan para imam oleh Tuhan. Ini adalah berkat kesulungan yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita menyia-nyiakan, kalau kita mengabaikan berkat ini, tidak akan ada lagi waktu, ya. Tidak ada lagi nanti kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, saudara, ya, kita terus berjuang ya, untuk membangun manusia rohani kita. Dan ini perlu tekad yang kuat, ya, supaya kita benar-benar bertumbuh manusia rohani kita dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita ya. Luar biasa kasih-Nya, berkat-Nya buat kita. Saudara dijadikan warga kerajaan sorga. Ya, coba lihat kiri kanan wajah-wajah kerajaan sorga. Wajah-wajah warga kerajaan sorga. Ya, saudara dijadikan raja-raja oleh Tuhan. Luar biasa kasih-Nya ya. Bahkan memerintah bersama dengan Dia, disediakan mahkota. Kita harus tahu ini, saudaraku. Kalau tidak tahu ya kita rugi sendiri ya. Apa yang Tuhan sediakan itu belum pernah kita lihat, belum pernah ada timbul dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan. Belum pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Tapi kalau di dunia ini semuanya sudah, Salomo sudah lebih dulu, saudaraku ya. Apa yang saudara banggakan di dunia ini kan ada waktunya segala sesuatu ya.
Dulu orang membanggakan BlackBerry. BlackBerry mana saudara cari dan saudara dikasih juga saudara tidak mau. Tapi dulu, waduh, kalau belum punya BlackBerry kayaknya belum keren, ya kan? Ya. Dulu warnet di mana-mana, ya. Orang mau telepon ke warnet, seneng banget, ya. Tapi sekarang mana? Semua ada waktunya, semua ada masanya, ya. Dulu orang bangga punya Kodak, ya kan? Foto Kodak lah. Sekarang ketinggalan semua, ya. Waktu itu terus berputar. Waktu itu tidak pernah berhenti. Dia terus, ya. Waktu kalau sekarang misalnya jam 6, nanti jam 7. Tidak mungkin mundur lagi ke jam 6 lagi, saudara. Terus dia maju. Dia berkembang. Kalau tahun ini umur kita 30, tahun besok pasti 31, ya. Nggak mungkin tahun besok kita umurnya 29, ya kan? Waktu yang ada, yang Tuhan berikan, harus kita pergunakan. Waktu jangan disia-siakan. Kalau satu hari 24 jam, jangan kita habiskan untuk yang memuaskan daging kita. Pakailah waktu bersama dengan Tuhan, saudara, ya. Jadi bagaimana kita memiliki cara pandang kita terhadap waktu, karena waktu itu sangat berharga. Amin, saudaraku. Waktu itu adalah modal, ya. Modal. Kalau saudara punya waktu, saudara bisa berusaha bekerja, ya, untuk meraih apapun asal saudara punya waktu. Waktu itu modal, saudara. Ya, makanya orang bilang time is money. Waktu itu uang, kesempatan. Waktu itu emas. Ya. Jadi mari pergunakan sebaik-baiknya. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita ambil lagi, saudara. Waktu saat ini, ya, waktu kita hidup, inilah waktunya. Nanti waktu yang akan datang, ya, di mana bumi akan hancur binasa semua, ada waktu langit baru, bumi baru, waktu yang akan datang. Itulah masa depan kita. Jadi masa depan kita bukanlah di bumi ini, saudara. Bukanlah di dunia ini. Masa depan kita adalah langit baru, bumi baru. Itulah masa depan kita, ya. Di dunia ini kita bergumul, kita berjuang. Memang ada persoalan, ada masalah, ada kesulitan. Tetapi jangan kita fokus hanya di dunia ini. Ini hanya sementara, 70-80 tahun. Tetapi waktu yang akan datang, waktu yang abadi, waktu yang kekal, itu kita pergunakan hari ini. Kita perjuangkan hari ini, supaya nanti kita masuk ke waktu yang abadi, waktu yang kekal itu, saudara. Ya, di mana tidak ada tangisan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian. Yang ada adalah sukacita, damai sejahtera. Inilah waktu yang akan datang ini, yang harus kita perjuangkan saat ini. Ya, waktu yang sudah berlalu, ya sudah, tidak bisa kita ulangi lagi. Ya. Tapi waktu yang Tuhan berikan. Ada buku yang berjudul Finishing Well, mengakhiri dengan baik. Nah, ini saudara. Amin, saudaraku. Ya, mengakhiri dengan baik. Waktu yang sudah terlewat sudah, tetapi waktu sekarang dan ke depan, mari kita perjuangkan, pergunakan, supaya kita ada di langit baru, bumi baru, kekal dan abadi. Amin. Tuhan berkati kita, saudara. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kita berdoa untuk firman Tuhan.
sejenak apa yang sudah kita dengar. Bapak Ibu, waktu yang ada waktu Tuhan, ada waktu kita, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, harus kita pergunakan untuk kita mencari Tuhan, untuk kita mencari kerajaan Allah, untuk kita mencari kehendak Allah, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pakailah waktu Tuhan, waktu yang dimana Tuhan berkenan ditemui, dimana Tuhan masih membuka pintu anugerahnya kepada kita. Mari kita pakai waktu ini untuk menyediakan waktu bersekutu dengan Dia, untuk membangun manusia rohani kita. Bagaimana kita mempergunakan waktu kita selama ini? Adakah waktu kita untuk bersekutu dengan Dia sepanjang hari, sepanjang hidup kita? Jangan disia-siakan. Ada waktunya di mana Tuhan tidak berkenan ditemui. Ada waktunya di mana pintu surga tertutup. Karena itu, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan. Mari kita pakai waktu yang Tuhan berikan untuk mencari kehendak Tuhan, untuk mencari kerajaan Allah dalam hidup kita. Adakah di antara Bapak Ibu ingin berkomitmen untuk mempergunakan waktu yang ada, untuk mau menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan dalam hidup saudara? Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Letakkan tangan kirimu di dada. Saya berdoa agar apa yang kita lakukan ini merupakan komitmen kita untuk kita mau menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, mendengarkan suaranya berbicara kepada kita. Hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang mengambil komitmen saat ini untuk mau bersekutu dengan Engkau. Hamba berdoa, Tuhan, bukakan pintu hati kami. Tuhan, berikan gairah, berikan sukacita, kasih mula-mula itu ya Tuhan. Curahkan buat setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami, roh kami menyala-nyala, roh kami berkobar-kobar, untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Urapi kami semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami dijadikan tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Hati kami adalah tempat seluas-luasnya untuk kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hasrat kami, kerinduan kami adalah bersekutu dengan Tuhan. Kerinduan kami, hasrat kami adalah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kerinduan dan sukacita kami adalah memuji dan menyembah Tuhan. Menyediakan waktu bersekutu bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, urapi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan naikkan syukur. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian ini dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Saya persilakan duduk saudaraku. Saya serahkan pada
Rita Toping. Nanti saya minta digantikan oleh Ibu Siregar sebagai petugas menggantikan Ibu Rita Toping. Kita akan memberikan persembahan kita sambil kita akan menaikkan pujian kita kepada Bapa di surga. Hidup ini adalah kesempatan. Kita kerjakan buat Tuhan. Bahkan Bapak Ibu ya yang sudah lama jadi singer, saya dorong supaya maju menjadi pemimpin pujian. Bapak Ibu ya, jangan tunggu-tunggu waktunya, selagi masih ada waktu dan ada kesempatan ya di tempat ini ya, kita punya waktu untuk melayani Tuhan, kita dibolehkan untuk melayani Tuhan bersama-sama. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang sudah lama singer mulai bawa dalam doa, Tuhan saya mau memimpin pujian. Nanti saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan ya, pasti Tuhan kasih karunia dan talenta. Yang penting kita mau ya. Gagal nggak apa-apa, ulangin lagi, jangan malu ya. Seperti Musa ya, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan panggil dia bilang apa sama Tuhan? Tuhan, saya tidak pandai bicara, adikku aja, Harun saja yang bisa. Aku tidak pandai bicaranya, Harun aja saudaraku Tuhan. Saya tidak pandai berbicara Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan pakai dia luar biasa. Jadi mulai dari apa yang ada Bapak Ibu, jangan tunggu sampai nanti tidak ada waktu ya. Saya berharap ya, di sini juga ada Ibu Rumondang ya. Bu Mondang ini bisa nari, ngajar tamborin juga ya, anak-anak kalau yang mau nari dia bisa tamborin, dance juga bisa, dia guru eskul juga di sekolahnya ya. Jadi sebenarnya kita kalau mau ada anak-anak yang bisa tamborin, bisa nari rebana, bisa ada pelatihnya Bapak Ibu ya. Yang penting serahkan hidup buat Tuhan, melayani Tuhan. Jangan sampai kita bilang saya nunggu baik dulu. Semua sambil berproses ya. Sambil kita menyelesaikan karakter kita, sambil kita melayani Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Bapak Ibu, minggu depan kita masih tetap ada ibadah di tempat ini seperti biasa pukul 5 sore, dan memang masih ada beberapa banyak teman-teman kita yang memang masih belum bisa bergabung ya di tempat ini. Tidak mengapa juga, supaya juga ruangan juga tidak terlalu penuh, karena sampai saat ini juga masih kita dalam antisipasi ya Bapak Ibu, dan kita berdoa juga supaya vaksinnya ya, guru-guru sudah mulai divaksin
Nanti pedagang-pedagang di pasar Tanah Abang saya lihat kemarin katanya divaksin, semoga itu semua cepat, kita semua cepat divaksin, jadi kita semua bisa kembali lagi seperti biasa ya. Dan sebelum itu semuanya tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, tetap sukacita di dalam Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Bapak Ibu, tak pernah berakhir kasih setiamu. Haleluya. Jiwa-jiwa yang datang dengan segala hal yang menjadi pergumulan mereka di hadapan-Mu. Bahkan yang berdoa buat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak, yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, yang berdoa buat perekonomian keluarga, yang berdoa buat kebutuhan hidup sehari-hari, kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang selalu mencukupkan kebutuhan keperluan umat-Mu. Hamba berdoa juga buat para suami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati menjadi suami-suami yang takut akan Tuhan, yang memimpin istri dan anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Bahkan istri-istri di tempat ini ya Tuhan, Kau berkati kami menjadi ibu-ibu yang baik buat anak-anak kami, menjadi tiang doa bagi keluarga kami. Engkau berkati setiap umat-Mu, anak-anak remaja ya Tuhan yang bersekolah, Tuhan Kau berkati, berikan kecerdasan, berikan kemauan yang belajar ya Tuhan, sehingga menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang sukses dan berhasil karena kami mengandalkan dan mengenal Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu bekerja dimanapun kami bekerja, Engkau memberkati kami di tengah-tengah pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bahkan juga kami berdoa buat umat-Mu yang tidak ada bersama dengan kami, yang beribadah dari rumah dimanapun mereka berada saat ini. Orang-orang juga yang mungkin terkena corona ya Tuhan, yang sudah terinfeksi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan daya tahan tubuh yang kuat, kesembuhan berasal daripada Tuhan. Kau memberkati ya Bapa. Bahkan bangsa kami Indonesia ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Baik presiden kami ya Tuhan, dengan segala persoalan bangsa ini yang tidak henti-hentinya, baik itu bencana alam, bahkan juga COVID ini, bahkan sekarang banjir juga di mana-mana Tuhan. Di Jakarta kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mereka mengalami banjir, yang mereka yang mengungsi ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, berikanlah pertolongan-pertolongan melalui di mana saja Tuhan, pakai pertolongan-pertolongan supaya saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengungsi Tuhan, tetap Tuhan berikan sukacita dan kesehatan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yang sudah melayani Tuhan pada malam hari ini Tuhan, Kau memberkati kami semuanya dengan hikmat, dengan pengurapan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang datang, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih ya Bapak, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari kita naikkan pujian kita ini sekali lagi pada Tuhan, yang kita akan doa berkat oleh hamba yang tak pernah berakhir kasih setia. Selalu ada
pujian, penyembahan, dan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah tangan-Mu Engkau arahkan kepada kami. Wajah-Mu memandang kami saat ini. Sertai kami ya Bapa, urapi anak-anak-Mu. Berkati kesehatan, pekerjaan, usaha, apapun yang dikerjakan, Engkau menjadikannya berhasil ya Tuhan. Bahkan keluar masuk dari tempat ini, Tuhan, Engkau memberkati. Kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.